Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asnuter dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ghazali, salah satu tim Aswaja Center PJNU Kabupaten Sidoarjo. Berbicara sejarah, tentu berhubungan erat dengan cerita masa lalu. Di dalam masa lalu tentu berisi banyak tokoh. Ada banyak tokoh yang mungkin di dalam ingatan kolektif kita banyak yang hilang, terutama bagi warga Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang salah satu orang penting berdirinya PJNU di Kabupaten Sidoarjo ini. Nama beliau jarang sekali dilafadzkan, disebut, bahkan makamnya jarang yang mengetahui di mana beliau dikuburkan. Padahal lahirnya PJNU Kabupaten ini tidak lepas dari jasa beliau. Dan tidak hanya sampai seperti itu, beliau juga punya jasa besar mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang pada waktu itu terjadi agresi militer di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo termasuk di dalamnya. Beliau adalah Kiai Haji Sahal Mansur. Kenapa kok saya ingin bercerita tentang Kiai Haji Sahal Mansur? Karena kebetulan salah satu tim anggota Aswaja Center ini merupakan cucu beliau. Patut kiranya jasa-jasa beliau marilah kita kenang. Tahun 1942 Masehi, awal mula beliau ditunjuk dan menjabat sebagai Rois Syuriah PJNU Kabupaten Sidoarjo. Di sela-sela pertempuran militer yang terjadi di kisaran tahun 1945, beliau yang masih merupakan keponakan langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari jalur ibu ini, mau tidak mau harus menyambut pekikan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh beliau, Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Pengorbanan beliau di agresi militer itu selain turun ke gelanggang medan perang, beliau harus rela mengorbankan istri dan anaknya, dan nyawa istri sekaligus janin yang ada di dalam perut istrinya di saat agresi militer itu merenggut nyawa. Dan beliau tetap berbesar hati terus menerus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan sekutu ketika perang besar yang terkenal dengan peristiwa resolusi jihad. Beliau adalah salah satu orang yang tidak hanya sekedar alim, beliau juga cakap secara politik, dan beliau juga merupakan seorang ulama gaib. Beliau dimakamkan di Desa Jetis, Kabupaten Sidoarjo, hanya bertandakan bendera merah putih yang menandakan bahwasanya yang meninggal itu dianggap seorang yang berjasa atau pahlawan atau veteran. Patut kiranya kita sebagai warga Nahdliyin di Kabupaten Sidoarjo ini, marilah kita bangun kesadaran kembali, kita belajar kembali, kita tengok sejarah masa lalu, terutama kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa mendirikan negara Republik Indonesia ini, khususnya para ulama-ulama kita yang tidak hanya mengorbankan jiwa mereka, tidak hanya mengorbankan raga mereka, tapi beliau-beliau juga merupakan orang-orang yang mengimbangi laku ilmiahnya, yang mengimbangi laku gerak-gerik tubuhnya dengan laku tirakat spiritualnya, dengan laku tirakat ruhaniahnya. Mereka lah
yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka lah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh, tetapi dengan memakai rumus utama, merupakan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berusaha terus-menerus memperbaiki dirinya, baik dari sisi vertikal maupun horizontal. Para sahabat Asnuter dimanapun berada, sejarah tidak hanya sebagai isapan jempol belaka, sejarah tidak hanya sebagai hal-hal yang merupakan dongeng untuk pengantar tidur kita. Sejarah merupakan pelajaran, sejarah merupakan buku besar yang harus kita ingat setiap harinya, terlebih yang kaitannya dengan tokoh-tokoh yang telah berjasa di kehidupan ini. Karena walam yashkurin nas, man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dinilai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, dengan rasa syukur kita, dengan rasa nikmat yang telah kita nikmati selama ini, yaitu kemerdekaan, maka sepatutnya marilah kita berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa dalam rangka memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Wabil khusus kaum Nahdien Kabupaten Sidoarjo, bagaimana orang-orang dulu, kiai-kiai kita dulu mempertahankan negara ini, tapi di satu sisi lain juga membesarkan dan melahirkan organisasi yang kita cintai ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kisah singkat yang saya haturkan ini mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi saya sendiri dan umumnya kepada sahabat Asnuter dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.